Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan, saya Artika Melinda Widyaningsi Sinaga, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Kelapa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan topik Aturan Debit Kredit dan Saldo Normal pada Jurnal Umum Perusahaan Jasa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Ketua kelas, silahkan disiapkan kelasnya. Selamat pagi, silahkan duduk. Kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Hadir semua? Ya. Jadi hari ini kita akan kembali belajar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, supaya tidak terlalu kaku, supaya tidak terlalu tegang, kita persiapkan dulu ya. Kita persiapkan dulu sebelum kita belajar, kita main game dulu. Nanti ada yel-yel yang akan kita nyanyikan, dan sudah pasti yel-yel yang akan kita nyanyikan ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kedua tangan, kiri dan kanan, punya 5 jari. Jadi kita hari ini mau menggunakan ke-10 jari yang kita miliki. Di jari masing-masing kiri dan kanan silakan tuliskan yang ada di layar. Cukup inisialnya saja ya. Inisial aja, misalnya jempol. Cukup tulis H, telunjuk U, jari tengah M, jari manis P, dan jari kelingking itu B. H U M P B. Jari jempol tadi pasangannya apa? Jari kelingking. Telunjuk jari tengah dan jari manis. Jadi silakan ditemukan pasangannya. Berarti kalau jempol dengan kelingking ini ya dilipat. Akhirnya kita berpasangan berdua. Kemudian yang ketiga jari lain telunjuk tengah dan manis seperti ini. Jangan.
kebun kita. Panas ya badannya, udah pemanasan, berarti udah siap untuk memulai pembelajaran. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, seperti biasa, kita akan sesi dulu. Kita akan mereview pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Pengertian jurnal dan fungsi dari jurnal. Siapa yang masih ingat apa pengertian jurnal? Siapa yang bisa? Oke, nanti ya, silakan nanti. Jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk mempermudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Oke, tepuk tangan untuk Nadia. Jurnal, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Herno. Jurnal ada 5. 1. Fungsi historis. 2. Fungsi pencatatan. 3. Fungsi analisis. 4. Fungsi deskripsi. 5. Fungsi informasi. Ada 5 ya. Tepuk tangan untuk mereka. Sebelum kita belajar materi hari ini, ada baiknya kita melakukan cerita. Untuk mengerjakan tugas ini, silakan dikerjakan dengan jujur apa adanya. Apa yang kalian ketahui silahkan dijawab. Tidak usah terlalu menghalalkan berbagai cara ya untuk melihat seberapa kalian memahami materi yang akan. Namanya juga yang akan, berarti belum dipelajari. Sebelum kita mulai belajar topik hari ini, Ibu perlu menyampaikan tujuannya supaya kita sama-sama tahu apa manfaatnya, apa tujuannya, apa gunanya, untuk apa kita belajar hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik atau 5C dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, tujuan yang pertama adalah berharap nanti kalian dapat menganalisis aturan debit kredit dan saldo normal dengan percaya diri dan santun. Kemudian tujuan yang kedua adalah nanti kalian juga dapat menyusun jurnal umum berdasarkan aturan debit kredit dan saldo normal dengan teliti dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan ketiga adalah nanti kalian akan dapat membuat jurnal umum perusahaan jasa dengan bekerja sama. Jadi di sini ada beberapa nilai sikap yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi Ibu nggak mau nanti ada yang malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya, harus percaya diri. Kemudian santun.
Ketika berbicara, ketika menyampaikan pendapatnya pribadi, harus dengan santun ya, bahasanya dengan sopan. Kemudian ada juga nilai sikap teliti. Karena kita akan membuat jurnal atau menghitung yang namanya transaksi, otomatis dibutuhkan sikap teliti, ketelitian dalam menghitung, jangan terburu-buru. Kemudian bertanggung jawab. Kenapa harus ada bertanggung jawab? Karena nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kalau dalam kelompok itu harus bertanggung jawab. Semua anggota kelompoknya masing-masing harus mempunyai tanggung jawab yang sama, jangan dilimpahkan ke salah satu anggota saja ya. Kemudian ada juga sikap bekerja sama, sudah pasti ya, karena kelompok. Jadi harus bekerja sama. Di model pembelajaran kita hari ini, problem based learning. Problem itu apa artinya? Masalah. Problem based learning berarti pembelajaran berbasis masalah, atau kita belajar melalui suatu masalah. Tujuannya adalah supaya pembelajaran kita berpusat kepada siswa, atau namanya adalah student center learning. Yang paling banyak aktif di dalam kelas itu adalah kalian, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kalian. Jadi masing-masing orang itu pasti memiliki kemampuan berpikirnya. Hanya saja bedanya, ada orang yang kemampuan berpikirnya itu diasah atau dilatih, dibiasakan. Jadi ketika dia diberikan persoalan atau masalah, dia akan mampu menemukan solusinya. Apa kira-kira tugas yang diberikan kepada Intan? Intan ditugaskan untuk mencatat transaksi dalam jurnal umum. Setelah Intan mencatat transaksi yang dalam jurnal umum, bagaimana hasilnya? Setelah saya amati video tadi, saya melihat Intan tidak baik mengerjakan tugas jurnal umumnya. Yang pertama itu ada penempatan debit kredit salah, tanggalnya tidak ditentukan, dan tulisannya pun yang ditulis itu harusnya akun debit baru akun kredit. Oke, bagus ya. Jadi dari dua tanggapan yang tadi itu Ibu rasa sudah mencakup isi keseluruhan dari video tadi. Jadi Intan ini dia adalah seorang akuntan. Masih ingat di pembelajaran kita bab 1, akuntan itu siapa? Orang yang berprofesi sebagai akuntan. Tugasnya apa tugas akuntan? Membuat laporan keuangan suatu perusahaan. Itu kan endingnya kan seorang akuntan itu harus bisa membuat laporan keuangan perusahaan. Namun untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan kan nggak bisa langsung, ada step sebelumnya. Itulah yang namanya siklus akuntansi. Jadi sebelum jadi laporan keuangannya, yang pertama itu harus dibuat dulu jurnal umum. Itulah kenapa si Intan tadi disuruh untuk membuat jurnal umum berdasarkan transaksi dari perusahaannya. Kemudian si Intan ini mengerjakanlah jurnal umum. Ternyata setelah dicek hasilnya banyak kesalahan. Apa saja kesalahan yang dilakukan Intan tadi? Penempatan debit kreditnya masih keliru. Apalagi? Urutan tanggalnya tidak berurutan. Seharusnya berurut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Kesalahan yang dilakukan Intan? Penulisan akunnya dalam jurnal umum harusnya debit dulu baru kredit, makanya disebut debit kredit. Tapi Intan ini malah ada beberapa yang kreditnya dulu baru debit. Jadi ada banyaklah kesalahan yang dilakukan Intan dalam menyusun jurnal umum. Kalau jurnal umum yang dibuat Intan tadi dilanjutkan, apa akibatnya? Salah pencatatannya, akibatnya laporan keuangannya juga akan salah. Ini tidak bisa dilanjutkan ya, harus dikoreksi. Itulah alasan kenapa kita hari ini belajar tentang aturan debit dan kredit
saldo normal, dan jurnal umum. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan jurnal umum seperti yang dilakukan Intan dalam video tadi. Sudah paham kira-kira yang ditekankan dalam video tadi apa? Apalah? Apa yang ditekankan dalam video tadi? Harus teliti, kemudian lebih mendalami tentang jurnal. lebih mendalami step by step dalam menyusun jurnal. Ibu di sini ada menyampaikan garis besar materi pembelajaran. Ini hanya poin-poinnya saja ya. Di awal kita tadi sudah mengenal 5 akun melalui 5 jari tangan kita. Di awal kita tadi sudah mengenal 5 akun melalui 5 jari tangan kita. Ada apa? Harta, dan kelima akun ini ternyata memiliki aturan debit dan kredit. Dari kelima akun tadi, yang mana yang posisi debit kreditnya itu sama? Akun harta dan akun sama ya. Kalau bertambah sama-sama di debit, kalau berkurang sama-sama di kredit. Kemudian 3 akun lain posisinya juga sama. Untuk utang, modal, dan pendapatan, jika bertambah posisinya di kredit, jika berkurang posisinya di debit. Sesuai nggak dengan liar-liar kita di awal tadi? Sama ya, sama. Jadi kenapa kita menggunakan liar-liar tadi? Supaya kalian lebih cepat dalam mengingat aturan debit kredit. Saldo normal ini adalah posisi di mana akun bertambah. Saldo normal harta, apa artinya nih? Saldo normal harta, debit. Saldo normal utang, sikap, kredit. Saldo normal modal, apa enggak? Kredit apa debit? Kredit. Saldo normal pendapatan, serius? Kredit. Saldo normal beban, Nadia? Debit. Dalam jurnal umum itu, yang pertama adalah harus ada yang namanya identitas perusahaan. Jadi yang paling atas dituliskan adalah nama perusahaannya, kemudian jurnal umum, dan terakhir adalah periodenya. Periodenya bulan berapa, tahun berapa. Setelah selesai, kita lanjut mengisi kolom dalam jurnal umum. Kolom pertama adalah tanggal. Untuk mengisi tanggal, patokan kita apa? Transaksi perusahaan. Jadi setelah tanggal sesuai dengan transaksi yang ada di perusahaan. Kedua, kita tulis nama akun atau keterangan. Untuk nama akun dan keterangan ini kita tuliskan berdasarkan apa? Berdasarkan yang ada di dalam transaksi. Misalnya dalam transaksi itu muncul akun bekas dengan perlengkapan. Jadi yang kita isi di kolom keterangan adalah akun kas dan keuangan. Kemudian ref ini dikosongkan saja. Kemudian kolom debit dan kolom kredit. Kita untuk membuat jurnal umum yang pertama adalah transaksi, harus ada transaksi, dan yang kedua adalah kita harus paham aturan debit kredit dan saldo normal. Oke, ini ada contoh. Yang pertama, tanggal 1 November 2005, Chris Card menyetor $25.000 pada bank atas nama Net Solution. Nah, ini yang namanya transaksi. Transaksi ini akan kita catat di dalam jurnal umum. Menyetor berarti muncul akun kas. Menyetor $25.000 berarti muncul akun kas. Pada bank atas nama Net Solution berarti muncul akun modal. Berarti jurnal umumnya adalah kas di debit $25.000, modal di kredit $25.000. Ada yang tahu kenapa posisi kas di debit? Kenapa? Karena kas itu termasuk akun harta. Harta bertambah posisinya di debit. Oke. Ada yang tahu kenapa modal posisinya di kredit? Akun modal. Kalau bertambah di kredit. Jadi cara membacanya ini Bu, ajarkan cara membaca ya. Jadi nanti kalian ke depan biar cepat langsung baca.
Jadi kalau ada posisi debit dan kredit, ini cukup kalian baca gini. Kas pada modal sebesar $25.000. Gitu aja bacanya. Gak usah panjang. Kas di debit 25.000, modal di kredit 25.000. Itu kan terlalu panjang kan? Cukup bacakan saja kas pada modal $25.000. Itulah jurnal umumnya. Bisa? Oke, kita lanjut contoh kedua. 18 November, Net Solution menerima 7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Kita menerima uang dari pelanggan, otomatis kas kita bertambah. Kalau kas bertambah posisinya di debit. Nah, yang kita terima tadi berupa pendapatan jasa. Pendapatan jasa kalau bertambah posisinya di kredit. Jadi gimana cara baca jurnalnya? Kas pada pendapatan 7 juta. Oh, yang sudah ditampilkan, ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Poin-poin yang dinilai dalam tugas kelompok hari ini adalah yang pertama, ketepatan hasil. Jadi hasilnya harus tepat. Yang kedua, kerjasama tim. Jadi satu kelompok itu harus saling bekerja sama. Ketelitian, sudah pasti ya, ketelitian. Kerapian, dan yang terakhir adalah nilai untuk presentasi. Kelompok 2 kita Sikan Nadila Ahmed. Kelompok 3 Fatia Erlangga Dava Seli. Kelompok 4 ada Priska Osama Firmansyah dan Nadia. Priska, Osama, Firman dan Nadia. Di sini sebelum kami mulai presentasi, kami mau nyanyi dulu nih. Sedikit menanggapi dari kelompok 1. Di awal tadi kelompoknya juga menyebutkan tutur jurnalnya. Kemudian di transaksi ketiga yang dibaca oleh Rangel itu penyebutannya salah. Seharusnya pada transaksi ketiga dibaca peralatan kantor di debit 4 juta dan kas di kredit 10 juta dan terakhir utang di kredit 4 juta. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Fitra tadi. Kami minta maaf karena ada kesalahan dalam presentasi kami. Mungkin tadi karena kami baru di awal, jadi kami agak grogi. Maaf ya, teman-teman. Harapan? Ya, lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya penghasilan kantor berupa kertas kredit alat
kantor pada kelas 1000 Pak Agus. Pada tanggal 13 Januari dibayar sebagian utang atas transaksi tanggal Februari yang lalu yaitu sebesar 1.500.000. Utang umumnya utang usaha pada kas 1.500.000. Apakah ada yang mengerti teman-teman yang berpendapat dan tanggapan? Jika tidak ada, saya sendiri yang memeriksa sendiri. Saya tadi kayaknya lupa penyebutan judulnya. Maaf ya atas kehilangannya. Itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat hasil presentasi dari 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang Ibu perhatikan masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan cukup baik. Yang Ibu nilai tadi, kalian secara keseluruhan sudah menampilkan hasil yang terbaik, sudah bekerja sama dengan baik, sehingga hasilnya yang ditampilkan pun baik. Oke. Dari hasil presentasi tadi, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Udah, berarti masing-masing dari kalian sudah paham ya cara mencatat jurnal umum. Oke, jadi karena sudah paham, untuk mengetes atau untuk melihat apakah kepahaman kalian sesuai dengan apa yang kalian katakan, kita akan melakukan post test untuk menilai dari hasil pembelajaran kita hari ini sejauh mana kalian menguasai materi hari ini. Untuk ikut proses Melihat hasilnya, kalian siapa yang menjadi sponsor untuk proses kita hari ini? Oke, podium peringkat ketiga Iksa tangan. Peringkat kedua adalah Urfa dan peringkat pertama adalah Fatia. Gimana hasil post testnya? Memuaskan. Kita hari ini udah belajar 2 jam pelajaran tentang materi, aturan debit kredit, dan saldo normal pada jurnal umum perusahaan jasa. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Materi yang saya ingat pada pembelajaran hari ini yaitu tentang aturan debit dan kredit, yaitu pada akun harta dan beban itu bersama di debit dan berkurang di kredit, sementara akun modal dan pendapatan bersama di kredit dan berkurang di debit. Jadi kita belajar bagaimana cara mengidentifikasi saldo normal akun melalui dari yang pertama ada harta, saldo normalnya di debit, kemudian ada utang, saldo normalnya di kredit, kemudian ada modal, saldo normalnya di kredit, kemudian ada pendapatan, saldo normalnya di kredit, dan terakhir ada beban, saldo normalnya di debit. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu adanya langkah-langkah dalam menyusun jurnal umum. Yang pertama yaitu kita harus menuliskan dulu identitas atau nama perusahaan tersebut. Yang kedua, kita menuliskan tanggal yang berurutan sesuai pada transaksi. Dan yang ketiga, kita harus menuliskan akun-akun, nama akun pada kolom keterangan sesuai pada transaksi, nama akun apa saja yang ada. Terus yang keempat, kita akan menjumlahkan atau menuliskan jumlah debit kredit pada kolom. Dan yang terakhir yaitu menjumlahkan total debit kredit. Setelah belajar, apa pengetahuan yang kalian dapatkan? Kalian jadi tahu norma, aturan debit kredit, dan cara membuat jurnal. Sikap apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita hari ini? Kerjasama. Kerjasama, meneliti, keterampilan apa yang sudah kalian kuasai? Membuat atau menyusun jurnal umum dari transaksi. Tepuk tangan dulu. Kita masuk ke tahap refleksi dari perasaan, ya, dari perasaan kita. Setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan yang kalian rasakan, yang kalian alami. Tentunya harus ada perubahan perasaan dari sebelum belajar dengan sesudah belajar. Kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran ke hari ini melalui aplikasi Google Jamboard.
belajar jurnal umum, berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang buku selesai. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan. Selamat untuk mengakhiri proses hari ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan yang baik. Ya.